lihat seret, pas nomor itu berhenti dia. Iya. Pas kebetulan yang berhenti itu ada Aduh. anaknya besan Pak Gubernur gitu ya, Pak Ya nggak Marsono. masuk. Ya nggak masuk. Iya kan? Baiklah, kita lanjutkan ini bincang-bincang kita dengan Bapak Profesor Dr. Muhadjir Utomo. Dilanjut ini Pak, sedikit Siap. mau nanya, Ya, Bapak siap. ini kan dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan, meletakkan dasar-dasar integritas. Ini menjadi penting sekali buat anak-anak muda, khususnya di Unila, untuk mengetahui bagaimana perspektif Bapak tentang leadership berbasis integritas ini, Pak. Ya. Baik, Prof. Admi, sewaktu saya diberi mandat ya untuk menjadi rektor yang keempat ya, saya banyak belajar ya dari tokoh-tokoh para senior, bukan hanya di Unila tapi juga di berbagai universitas, termasuk Prof. Stenala Arsad sendiri. Karena Prof. Stenala Arsad itu adalah idola saya. Beliau itu dosen saya, pembimbing saya, dan rektor saya juga waktu itu. Dan beliau sangat mengidolakan Bapak. Dalam setiap kesempatan selalu cerita, itu murid saya. Iya, sama-sama jadi ya. Iya, jadi sama-sama. Dari apa yang saya tangkap, semacam ini lesson learn ya dari leadership ya, bahwa seorang pimpinan ya, apalagi rektor, itu harus punya value, nilai ya, untuk memimpin ya suatu universitas ya. Beberapa value yang penting atau nilai yang penting untuk leadership ya di universitas adalah, yang pertama adalah sustainability, keberlanjutan. Ya, betul. Ya. Yang kedua adalah integritas. Nah, saya akan bahas satu persatu dan dicontoh. Dari aspek sustainability atau kontinuitas ya, itu harus diterapkan bahwa rektor saat ini adalah bagian tidak terpisahkan dari rektor sebelumnya. Visinya itu harus nyambung, harus continue, tidak abrupt. Ya. Karena kalau berbeda, rektor sekarang itu berbeda dengan rektor sebelumnya, pembangunan di suatu kampus itu tidak akan bagus. Ya. Nanti kita akan cerita juga karena Pak Muhadjir ini yang meletakkan visi menjadi 10 terbaik tahun 2025 itu ya. Nah, apa itu contohnya? Ya. Contoh dari aspek sustainability ya. Tokoh yang pertama kali melontarkan bahwa Unila itu harus jadi kampus hijau adalah Stenala Arsad. Di berbagai kesempatan beliau pidato, kampus hijau. Itu tapi baru konsep. Kampus hijau. Kita harus jadi kampus hijau. Green campus. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Duki yang paling concern ya. Kalau Pak Margono tidak banyak concern, tetapi dia sudah menerapkan. Pak Duki itu di berbagai kesempatan Green Campus. Tapi penerapannya belum ini. Ya. Nah, kalau Pak Margono itu sudah menerapkan itu di pinggir-pinggir jalan kita, itu banyak pohon yang bunganya ungu. Oh iya, bungur lah. Bungur ya. Iya. Itu Pak Margono. Pak Margono di sepanjang jalan ya. Iya. Tapi belum berlanjut. Ya. Nah, atas dasar bahwa itu bagian dari sustainability program atau visi kampus hijau itu, saya kembangkan lagi. Ya, Bapak mengembangkan kampus hijau. Kita tanam semuanya di berbagai tempat ya di kampus. Plus saya elaborasi itu apa yang disebut Green Campus. Iya. Saya masukkan diversity. Keragaman hayati. Jadi kita tanam jangan hanya satu jenis tanaman saja, tapi bervariasi. Jadi makanya kampus hijau kita itu merupakan tempat keragaman hayati pohon yang tinggi. Coba cek, itu ada surveinya itu. Orang kehutanan itu ada surveinya. Dan kalau kita sudah nanam pohon yang beragam, akan muncul
biota-biota lain yang beragam. Iya, Pak betul. Ansori Sempat banyak datanya. banyak Burung-burung burung. beragam. Iya. Ya. Jadi kita ada semacam enrichment, pengayaan spesies, lingkungan, ya, yang itu sangat berguna untuk para mahasiswa, untuk riset, untuk riset lingkungan, kehutanan dan seterusnya. Biologi, waduh luar biasa. Belum lagi yang di bawah tanah. Bawah tanah itu belum banyak diamati. Iya, benar. Below ground biodiversity. Jadi kampus hijau yang hanya satu ini itu diperkaya lagi menjadi kampus yang penuh dengan diversity. Yang pertama. Yang kedua, waktu itu orang kita nggak melihat bahwa kampus hijau itu apa perannya. Ya. Kampus hijau itu kalau kita telusuri lebih lanjut, itu adalah punya peran pengurangan perubahan iklim. Nah, luar biasa. Ya. Emisi rumah kaca. Ya, jadi dari konteks kekinian, kampus hijau itu berperan untuk menurunkan pengaruh gas rumah kaca. Jadi ada keterkaitan dengan perubahan iklim. Itu luar biasa kan? Betul, bisa penghematan macam-macam kan. Energi dan seterusnya kan. Jadi itu luar biasa. Nah, itulah sebabnya kita harus bangga ya menjadi kampus hijau itu, karena kita termasuk pionir gitu ya. Iya, betul. Pada saat itu belum ada terminologi kampus hijau itu masih jarang sekali didengar. Jarang terdengar. Dan buku-buku mengenai diversity itu banyak kita. Betul. Banyak tulisan Pak Ansori itu. Iya, Pak Ansori juga sampai bikin buku. Buku apa itu burung, kupu-kupu, diversitas. Dan foto-foto ini dia hewan dan tumbuhan di Universitas Lampung. Oh, luar biasa itu kan. Kemudian juga tidak lepas dari kurikulum. Oke. Unila termasuk yang kampus yang pertama yang mempromot kurikulum berbasis sustainability. Oke. Kuliah pertama tahun 95 itu ya, saya beri kuliah pertama di pertanian itu Sustainable Agriculture. Itu yang pertama, IPB aja belum. Kami pertama, UGM belum, kami pertama. Sampai ke pasca terus kan. Jadi kampus hijau itu bukan hanya implementasi, tapi sampai aspek kurikulum. Betul. Nah, semuanya ini seharusnya masuk dalam Green Metric. Pertanyaannya adalah mengapa kita di Green Metric kita masih kalah dengan yang lain? UI malah sudah mengambil alih sekarang itu. Malah menurun kelihatannya. Malah menurun, cenderung menurun ya Pak. Cenderung menurun. Sekarang nomor 12 kalah sama UIN nomor 7 sekarang ini kan. UIN ya. Jadi ini tantangan juga untuk pimpinan sekarang ini. Dasar-dasar yang sudah kita implementasikan. Dulu urutan ke berapa kita Pak Unila? Ke-6 kalau nggak salah. Luar biasa. UI aja belum buat ya. Belum buat, kita sudah dikit-dikit kampus hijau. Kampus hijau. Idenya kan dari kita. UI belum buat. UI kan kebetulan sudah beli, sudah hijau gitu kan. Betul. Kita kan nggak pohon kelapa kita kan. Itu. Terus jadi dari aspek sustainability itu sudah kita tinggal mengelaborate. Pimpinan berikutnya harus ada kontinuitas itu, memperkaya itu termasuk yang Green Metric itu. Itu saran saya. Menjaga program sustainabilitas. Persis. Ya. Kemudian integritas. Integritas itu adalah filosofi atau value yang saya pegang sejak dulu. Ya. Mungkin sudah banyak pernah dengar. Kita Bapak integritas ya. Iya. Penerimaan CPNS, Pemda waktu itu Pak Umar Sono, karena kita puskomnya kan kuat. Iya. Kerjasama sama kita, kerjasama Unila. Iya, waktu itu ya Pak ya, dengan Pemda itu ya. Dengan Pemda. Kita nggak bisa diajak kerjasama kan. Tidak bisa diajak kerjasama. Tanpa uang, tanpa KKN. Iya, betul. Langsung di print out hasilnya. Iya. Jadi misalnya Pemda minta 200 yang lulus. Ini yang lulus yang terbaik 200. Terbaik 200 itu dekat itu yang ini ya. Kita melalui Puskom Pak Marsono. Pak Muhni atau Pak Warsono ya? Pak Warsono ya. Sudah memprogram ya. Kita mengundang LSM, mengundang DPRD, mengundang apa? Lihat pas nomor itu berhenti dia. Iya. Pas kebetulan yang berhenti itu ada anaknya besan Pak Gubernur gitu ya, Pak Marsono. Yang nggak masuk. Iya. Terus ngirim Pak Sekda ketemu ini, saya bilang nggak bisa Pak, ini orang udah komitmen kita gini-gini. Iya. Termasuk Sekda yang lain-lain itu pada ngomel itu.
Saya bilang kalau saya mau kaya, waktu itulah saya mau kaya. Iya, Tapi iya, saya nggak iya. mau. Gitu. Wah, Itu yang pertama. tapi itulah pertaruhan dari sebuah Persis. integritas ya Pak ya. Saya mendengar banyak tentang Bapak betapa di zaman Bapak itu Udila begitu konsisten terhadap integriti. itu, termasuk penerimaan mahasiswa baru, Baru, ya. penerimaan PNS. Cek ya, yang mendirikan Fakultas Kedokteran kan saya itu kan. Iya betul. Nanti Tapi mungkin saya akan dengar juga cerita. satu pun tidak ada yang saya cawi-cawi. Termasuk berapa yang masuk dan seluruh, termasuk uang, nggak satu pun nggak. Ditawarin ya, tapi saya nggak mau. Ya. Itu nilai integriti. Ya. Ya betul. Tetapi integriti itu bukan hanya di situ Pak Prof. Bukan masalah yang saya sebutkan tadi. Integriti itu sampai dengan jangan sampai ada plagiarisme. Oke. Jangan sampai ada mahasiswa nyontek. Ini karena nilai dasar Pak Muhadjir ini juga tercatat sebagai ketua LPPM. Ketua LPPM saya. LPPM. 2 periode saya ketua LPPM. Dari situ. Jadi bagaimana beliau memberikan perhatian terhadap plagiarisme juga. Betul. Jadi komprehensif, luas itu nilai-nilai integriti. Nilai integriti itu bukan tidak korupsi aja. Betul. Tapi banyak. Kemudian yang terakhir nilai-nilai kepemimpinan yang berbasis akademik. Ya. Jadi sebagai pimpinan kampus itu tidak boleh menerapkan nilai-nilai politik praktis. Itu Pak. Itu saya akan garis bawahi ya. Betul. Kalau kita jadi pimpinan universitas itu nilai-nilai politik praktis harus kita tinggalkan. Ya, betul. Harus betul-betul akademik. Akademik ya. Jangan sampai kita sambil nyambi-nyambi juga 2 kaki ya. Nggak boleh 2 kaki ya. Kemudian kita nyerempet-nyerempet yang ke politik praktis. Nggak boleh itu. Itu akan hancur. Universitas itu akan hancur. Karena universitas itu adalah benteng terakhir dari nilai-nilai. Ya, betul. Siapa yang akan mempertahankan? Pimpinannya dulu. Betul, memberikan contoh. Betul. Teladan pada dosen, pada mahasiswa termasuk. Jadi itu Pak. Itu value yang penting dimengerti, diimplementasikan oleh para pimpinan universitas yang muda-muda.